Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia dimanapun saudara berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudara, kita bersama-sama memasuki bulan Juli. Itu berarti segenap umat Buddha akan kembali bersama-sama untuk memperingati Hari Suci Asalha ke-2564 tahun 2020. Suatu bulan yang penuh berkah, di mana kita bersama-sama akan memperingati satu hari raya besar bagi umat Buddha setelah kita bersama-sama melewati, merayakan, memperingati Hari Trisuci Waisak pada bulan Mei. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada tahun ini peringatan Asalha tidaklah sama dalam penyelenggaraannya seperti tahun-tahun yang lalu, di mana peringatan Asalha diperingati, dirayakan secara meriah, secara penuh kebersamaan, persaudaraan, baik di wihara-wihara, di desa maupun di kota. Namun kita menyadari bersama, kita memahami bersama pula bahwa saat sampai detik ini kita melihat bahwa belum memungkinkannya diselenggarakan satu kegiatan keagamaan, baik dari agama-agama saudara-saudara kita dalam memperingati hari raya besarnya, yaitu di tempat ibadah atau di tempat yang lainnya. Demikian juga bagi umat Buddha, kita belum bisa menyelenggarakan kegiatan peringatan maupun perayaan hari raya besar, di mana tiap-tiap kita memperingati Hari Suci Asalha, kita mengenang kembali bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa yang hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban umat manusia, khususnya umat Buddha, di mana Guru Agung Buddha Gautama membabarkan Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, untuk pertama sekali kepada 5 orang pertapa yang tidak lain adalah siswa-siswa beliau yang pertama. 5 orang pertapa itulah yang pertama sekali mendengar Dhamma yang beliau temukan ketika beliau
mencapai pencerahan spiritual sempurna di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, India. 3 bulan sejak penerangan sempurna, beliau mendatangi 5 orang pertapa yang ada di Taman Rusa Isipatana dekat kota Vanarasi atau Banares. Pembabaran Dhamma yang pertama sekali dikenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu pembabaran tentang jantung dari ajaran Buddha sebagai cara atau metode untuk mengatasi cengkeraman dari sangsara kehidupan, yaitu bebasnya dari penderitaan. 4 kebenaran mulia Cattari Arya Sacchani, yaitu kebenaran tentang adanya derita, kebenaran tentang sebabnya derita, kebenaran tentang lenyapnya derita, dan kebenaran jalan untuk melenyapkan derita. Inilah jantung ajaran Buddha, dan kalau lebih dipersingkat lagi, yang beliau ajarkan adalah cara-cara bagaimana untuk mengakhiri dari derita, melenyapkan sebabnya derita yang tidak lain adalah tanha, nafsu kesenangan. Dengan lenyapnya tanha, nafsu kesenangan, maka lenyapnya penderitaan. Itulah tujuan akhir bagi setiap umat Buddha. Beliau telah menunjukkan jalan tengah, jalan yang menghindari 2 cara hidup yang keliru, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, yang beliau telah alami sendiri, beliau telah buktikan sendiri, maka beliau mengatakan itu salah, itu tidak berguna dan tidak bermanfaat, tidak membawa perkembangan dan kemajuan. Yakni cara yang salah disebutkan ekstrim, Kamasukalika nu yoga, yaitu memuaskan kesenangan, kenikmatan indriawi tanpa berusaha untuk menghindarinya. Yang beliau sendiri juga telah mengalaminya karena sebagai seorang pangeran yang hidup dalam segala kenikmatan, bukan hanya kecukupan, tapi sangat berlebihan dan dalam kemewahan. Dan beliau melihat bahwa cara hidup seperti itu tidak mendatangkan perkembangan dan kemajuan. Oleh karenanya, maka Pangeran Siddhartha kala itu meninggalkan istana dan mencari cara untuk membebaskan atau mencari pembebasan bagi diri dan orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk rasa cinta kasih dan kasih sayangnya kepada mereka semua. Dan dilatihlah, bekerja keraslah dengan cara-cara yang salah, yang diketahui belakangan, yaitu Attakilamatanu yoga, yaitu praktek yang salah, yang ekstrim, penyiksaan diri juga tidak bermanfaat dan tidak berguna. Yang akhirnya belum menyadari bahwa kedua cara ini salah, maka belum mengambil jalan tengah. Jalan tengah artinya adalah jalan yang menghindari 2 cara, yaitu
kenikmatan indriawi, dan penyiksaan diri. Jalan tengah adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan. Guru Agung Buddha telah hidup hingga usia senja 80 tahun. Beliau telah memberikan pengabdiannya kepada umat manusia selama 45 tahun beliau membabarkan Dhamma. Dhamma yang beliau babarkan kemudian pada generasi berikutnya dikumpulkan dalam pokok-pokok Dhamma, Dhammakanda, hingga mencapai 84.000 pokok Dhamma atau Dhammakanda, di mana kita semua sebagai pewaris Dhamma, bagaimana kita menjadi pewaris Dhamma yang bijaksana, maka kita semua hendaknya tidak hanya mempelajari, memiliki pengetahuan secara teori, namun kita juga hendaknya mempraktekkan. Karena bagaimanapun praktek Dhamma jauh lebih penting daripada sekedar teori, meskipun teori juga sangat dibutuhkan dengan memiliki pengetahuan. Tapi dengan praktek Dhamma kita akan menembus, akan mencapai pati-pati Dhamma. Pariyati Dhamma telah dilewati, pati-pati Dhamma dijalankan, dan pati weda Dhamma, dan mencapai hasil atau buah daripada praktek yang kita jalankan sendiri, latih sendiri dengan penuh semangat. Tathagata, Guru Agung Buddha hanyalah penunjuk jalan. Tumhehi kicang atapang akataro tathagato. Kita sendiri yang harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Seperti pesan beliau yang terakhir kepada kita semua sebagai pewaris Dhamma. Segala sesuatu bentukan sewajarnya mengalami kelapukan. Hendaklah kita menyempurnakan tujuan dan mengakhiri penderitaan tanpa kelengahan. Semoga dengan berkah peringatan Asalha 2564 tahun 2020, kita semua senantiasa tetap dalam kerukunan, tetap dalam persaudaraan sejati, dan kita selalu bersama-sama memperoleh kemajuan, kebahagiaan secara lahir maupun secara batin. Selamat Hari Suci Asalha ke 2564 tahun 2020. Semoga Tiratana melindungi kita. Sabesata Bhavantu Sukhitata.